Pemirsa Intens Investigasi, sepertinya tidak banyak yang tahu bahwa hari Kamis 7 Mei 2026 kemarin menjadi sebuah waktu yang cukup ditunggu-tunggu oleh pasangan Maxim Bouthier dan Luna Maya yang akhirnya genap merayakan hari jadi pernikahannya yang pertama. Setahun tentu bukanlah waktu yang singkat untuk perjalanan dua hati yang akhirnya memilih berjalan berdampingan dalam satu tujuan yang sama. Meski begitu pemirsa, berbeda dengan momen pernikahannya yang diselenggarakan begitu mewah di sebuah resort di kawasan Ubud setahun yang lalu. Kemarin atau di momen anniversary pernikahan pertama mereka, Luna Maya dan Maxim justru mencuri perhatian bukan karena kemewahan, melainkan karena makna sederhana yang terasa begitu dalam. Lantas seperti apa cara mereka merayakan 1 tahun kebahagiaan pernikahan mereka tersebut? Benarkah berbeda dengan kebanyakan orang, di 1 tahun pernikahan ini Luna tampil lebih manly dibandingkan Maxim? Dan lalu seperti apa kisah-kisah lucu yang terjadi selama setahun mereka menikah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Yang menandai momen istimewa dalam kehidupan pernikahan mereka tersebut, keduanya memang kompak membagikan deretan potret yang begitu estetik dan penuh makna di laman Instagram mereka. Pose-pose yang ditampilkan tampaknya bukan sekadar gaya di depan kamera, melainkan sebuah gestur perlindungan, kenyamanan, dan rasa saling memiliki yang begitu nyata. Namun yang paling menarik agaknya juga untayan kata yang menyertai unggahan tersebut, seperti dapat membuat siapapun yang membacanya merasa tersentuh. Pasalnya sebuah caption manis tertulis di sana seolah menjadi rangkuman dari setahun perjalanan mereka sebagai suami istri. Maxime menuliskan kalimat berbahasa Inggris yang jika diartikan ke bahasa Indonesia memiliki makna. Tepat setahun lalu, mereka berhenti bertanya-tanya tentang masa depan dan takdir, karena mereka telah menemukan jawaban atas segala doa dan pencarian selama ini pada diri satu sama lain. Setali tiga uang dengan sang suami. Kalimat-kalimat puitis lainnya juga tersemat dari tulisan Luna Maya yang seperti merangkum semua perjalanan cintanya dengan kata berikut ini. Cinta yang melampaui sekadar status atau peran. Di suatu titik dalam 1 tahun pertama cinta ini, mereka berhenti menuntut siapa harus menjadi apa dan memilih untuk menjadi rumah tempat pulang bagi satu sama lain. Tidak cukup sampai di situ, Luna juga menambahkan kalimat berbahasa Inggris lain yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia bermakna sebuah proses 1 tahun untuk belajar hal baru, membuang ego atau kebiasaan lama, dan mencintai dengan jauh lebih dalam. Caption ini seolah menggambarkan bahwa rumah tangga mereka bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang adaptasi yang tulus. Mereka kini tak lagi terjebak pada ekspektasi publik, melainkan fokus menjadi pelindung dan tempat ternyaman untuk berbagi keluh kesah. Dan seperti inilah jawaban Luna dan Maxim atas segala keraguan. Sebuah cinta yang kini telah menemukan pelabuhannya yang paling syahdu. Tapi tak hanya wujud cinta yang dituliskan keduanya dalam unggahan sosial media mereka tersebut. Dalam sebuah video ternyata ada drama rumah tangga yang justru bikin kita geleng-geleng kepala sekaligus tertawa gemas. Suasana romantis itu sempat terekam dalam momen kocak saat keduanya berada di dalam mobil. Luna Maya yang sedang asyik pura-pura menyetir, tiba-tiba melancarkan aksi jebakan Batman kepada Maxim yang diwujudkannya dengan bertanya dengan nada serius namun santai. Apakah Maxim ingat lusa itu hari apa? Dan bisa ditebak, Maxim langsung panik luar biasa. Ia terlihat berpikir keras sampai keringat dingin, takut kalau sampai melupakan hari jadi pernikahan mereka yang jatuh pada tanggal 7 Mei. Lucunya, saat Maxim sudah mulai ngeh dan bersiap memberikan jawaban romantis untuk menyelamatkan nyawanya, Luna malah memberikan jawaban yang tak terduga.
Luna dengan santainya Luna menyebut kalau lusa adalah hari Kamis. Dan hari Kamis artinya adalah jadwalnya membayar arisan. Maxim yang sudah telanjur baper pun dibuat kesal sekaligus lega. Sambil menunjukkan cincin di jari manisnya sebagai pengingat, Maxim harus menerima kenyataan kalau momen anniversary-nya justru diingat Luna sebagai hari bayar arisan dan jadwal mani pedi. Kamu ingat nggak lusa tuh hari apa? Lusa, bentar. Kalau konteksnya hari, lusa itu hari Kamis. Tapi bukan itu. Pasti ada maksud lainnya. Lusa itu kan tanggal 7 bulan Mei. Ada apa ya di tanggal 7 Mei? Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugar binti Albert. Oke, nikah. Iya, nikah. Oke, 1 tahun kan kita nikah. Berarti anniversary. Ya, dia pasti cuma mau ngetes nih. Dia mau ngetes kalau gue tuh inget atau enggak. Hampir aja lupa. Bisa tamat riwayat gue. Ini pasti benar. Gak akan salah lagi. Kamis. Lusa itu Kamis, kelamaan jawabnya. Kemis. Jadi tiap Kamis itu sebulan sekali aku harus bayar arisan. Transfer uang ya. Ya terus Kamis itu emang tanggal berapa? Tanggal 7 Aha, bulan. Mei. Yang artinya? Ya aku harus bayar arisan. Ini loh. Ini artinya nih. Mani pedi. Iya lagi aku udah janjian mani pedi. Untung aja kamu ingetin aku, hampir isi meeting. Thank you baby. Udah baik banget ingetin aku. Aduh, coba itu gue yang lupa. Sementara itu, sebelum merayakan anniversary yang penuh warna ini, Luna Maya juga sempat berbagi cerita mengenai perbedaan Lebaran tahun ini yang kini sudah didampingi suami. Meski mengaku sangat bahagia, Luna tetap memiliki prinsip yang sangat dewasa. Baginya, kebahagiaan Lebaran adalah kemenangan diri sendiri dan hubungan dengan Tuhan, sehingga keberadaan pasangan adalah pelengkap, bukan penentu tunggal kebahagiaan itu sendiri. Pastinya berbeda, ya happy aja gitu, senang berdua. Kan sekarang udah posisinya berbeda. Tapi kalau ditanya perasaannya, aku setiap lebaran happy aja, sama aja. Karena itu ada atau nggak ada pasangan, we have to feel that way gitu. Jadi jangan dibiasakan bahwa mengglorifikasi bahwa lebaran itu hanya akan berbeda kalau situasinya berbeda rasanya. Mau ada orang atau enggak, it should be very calming untuk kamu, menenangkan, sangat syahdu, sangat suatu kemenangan untuk diri sendiri gitu. Jadi bukan diglorifikasi kalau ada pasangan jadi lebih berwarna lebarannya, jadi lebih menyenangkan, padahal itu adalah hubungan kita dengan Tuhan individu, maksudnya it's a direct connection gitu loh. Ya mungkin ini sesuatu yang lebih menyenangkan pasti iya, lebih berbeda karena yang tadinya sendiri berdua iya, tapi kalau ditanya rasa sama aja ya gitu. Ada nggak ada ya kita harus happy, kita harus syahdu, kita harus benar-benar merasakan ini adalah satu hal yang connection kita sama Tuhan gitu. Jadi saya nggak terlalu seneng gitu kalau kayak kalau ada pasangan, ada suami tuh jadi lebih berbeda gitu. Janganlah gitu, kan ini koneksi kita gitu. Di atas. Luna sebelumnya juga memberikan sinyal mengejutkan terkait karirnya. Ia mengaku ingin hiatus atau beristirahat sejenak dari proyek-proyek film panjang yang menyita banyak waktu produksi. Luna ingin lebih fokus pada proyek kecil yang lebih fleksibel, atau hanya akan mengambil film yang menawarkan peran yang benar-benar baru bagi dirinya. Sebuah langkah besar untuk lebih menikmati waktu pribadinya, yang mungkin termasuk untuk urusan momongan seperti jawaban santai Luna Maya saat ditanya soal hal ini. Kita mengalir aja. Ya. Sebenarnya hiatus itu dalam artian aku nggak mau ngambil project. Kalau dulu kan mungkin setahun aku ada 2 film gitu, dan 2 film itu tuh memakan banyak sekali waktu. Reading aja udah mungkin 2 minggu sampai sebulan, syuting sebulan, terus belum lagi nanti pas promo udah ngambil sebulan lagi. Kalau aku syuting lagi, aku pikir lebih kayak aku hiatus untuk film-film yang panjang gitu loh, kayak menuntut aku berada di project itu cukup panjang gitu. Nah kalau ini kan it's just kecil-kecil, syutingnya cuma buat aku 2 hari 3 hari selesai, dan aku lebih kayak pengen fokus kayak
Kalau ada film yang aku belum pernah atau aku suka banget, mungkin aku pertimbangkan. Tapi kalau sama lagi horor lagi ataupun ceritanya yang udah pernah aku mainkan gitu, aku pilih nggak deh, aku hiatus aja gitu. Tapi dan aku pernah selalu bilang kan, kecuali ada project yang menarik banget gitu. Nah kalau tadi kan aku bilang juga project ini sebenarnya aku lebih masuk ke eksekutif produser. Aku nggak main, tapi tawarin aja. Jadi zombie dong gitu. Jadi buat seru-seruan. Heboh cara unik pasangan ini merayakan anniversary. Lantas apa kata Maxim terkait 1 tahun perjalanan cinta mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Setali 3 uang dengan sang istri, Maxim Bouthier pun merasakan bagaimana padatnya jadwal syuting kini menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan pernikahannya. Mengingat ia kini menyandang status suami dari seorang Luna Maya, Maxim mengaku harus lebih banyak berdiskusi mengenai jadwal. Dan tak jarang hal ini menjadi sesuatu yang terjadi di 1 tahun pernikahannya bersama Luna Maya. Ya, pasti ya kita ada plan. Ya biasa itu omongan schedule gitu. Ya biasalah itu kan diskusi-diskusi kayak gimana, misalnya set lokasi kayak gimana gitu sih. Nggak ada banyak itu, tapi itu lebih ke birokrasinya. Mungkin gak bakalan se-interesting itu sih. Ya itu dia, obrolan schedule aja. Bukan aku yang, ya mungkin itu cuman diskusi di dapur aja gitu. Soalnya kan aku cuman mikir syutingnya seperti apa, misalnya schedule. Soalnya sih schedule-nya dapat ya, tapi masih didiskusikan. Ya, seperti biasanya sih kalau ini ya. Oke, thank you. Meski begitu, Maxim juga menambahkan, meski lelah ia mengaku tahun ini terasa sangat menarik dan tentram karena suasana rumah yang kini jauh lebih hangat dengan kehadiran seorang istri. Menyenangkan juga gitu. Ya, biasanya sendiri, biasanya cari temen, ada yang mau buka puasa ya. Oke kalian teman-teman ya. Kali Terima ini kasih ya. ada suami, jadi menyenangkan dan terasa lebih hangat aja. Lantas bagaimanakah untuk urusan anak? Benarkah memiliki anak sudah menjadi fokus dari perjalanan cinta mereka di 1 tahun ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Tentu saja 1 tahun pernikahan tak lengkap tanpa pertanyaan soal momongan. Luna Maya dan Maxim ternyata sudah cukup terbuka mengenai rencana besar ini. Meski tahun ini mereka masih terikat beberapa kontrak pekerjaan yang sulit untuk dibatalkan, Luna mengaku sudah mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk soal egg freezing yang sudah dilakukannya. Bagi Luna dan Maxim, jika memang dikaruniai secara natural, dalam waktu dekat mereka akan sangat bersyukur. Namun secara ideal, mereka merencanakan untuk fokus pada program tersebut di tahun depan. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya ini kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu, karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Itu sebenarnya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Idealnya sih tahun depan sih.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.